menyuruh sama-sama Tambo Minangkabau lanjutan 3 tentang Undang-Undang 2. Maka oleh segala pangulu itu pertiapan suku itu mendirikan kenyataan segala pekerjaan itu menyebutkan tarani ayo tando bat tarani ayo itu tando batinonyo bakjo kato urang tuo-tuo dia sah bana mutiaro kajau cando batinyo mangko sah sianan maniayo tabao tando batinonyo dia sah damar sawaliang gurindam dalam pidatonyo mako sah sianan maniang tak tando dengan batinnya tak tando dengan batinnya dia sah dama tangkuli diasah di batu banyak mako sah sianan mencuri bagalanggang matonan banyak dia sah batu sabalah batu di bukit si guntang-guntang mako sah sianan masalah tasangkui de undang-undang batu di bukit si guntang-guntang tak boleh diminto lai kok tasangkui je undang-undang tak boleh bakato lai antah kok bakato kabakacadikan basilek balantiak jari mencari tanjuang nan baliku mencari pamatang nan bakelo mencari kuat dan daif mencari lambui jo nan kareh jika angan dikalahkan salah bapatui talimbago utang maisi cupak gantang sudah dahulu bukan baharu diperbuat kini sudah diperbuat orang tua-tua Tuhannya itu hilang tuahnya itu hilangkan diganti usang diperbarui jikalau lapuak diganti juga hilang nenek mama hilang mama karena akan juga kagantinya daripada nyo undang-undang yang dua balik tambo LC titik garing 5 balik sampai 6 balik dalam kurung. Kalimat yang terakhir ini memberi informasi bahwa pembicaraan Tambo masih pada masalah undang-undang yang 2 balik. Akan tetapi lebih baik bila penjelasan yang diberikan oleh Tambo ini sekitar undang-undang 20 diberikan sedikit ulasan dari beberapa sisi pandangan ilmu hukum modern atau menurut sistem hukum lainnya seperti dijelaskan oleh Tambo ini bahwa undang-undang nan 20 haruslah oleh segala pangulu itu pertiapan suku itu didirikan kenyataan segala pekerjaan itu penjelasan mana mengarah pada semacam perintah yang ditunjukkan pada semua pangulu di setiap dalam kurang persiapan suku-suku yang ada agar menegakkan atau dalam kurang mendirikan segala ketentuan dalam setiap kegiatan maksudnya dalam setiap kegiatan dalam kurang pekerjaan karena fungsi dan kewajiban yang menaungi dan melindungi yang terniayo dengan mengikuti garis pikiran dalam menjalankan Tambo ini. Maka sabutan yang sering dilekatkan pada pangulu adat yang berbunyi pangulu kaganti nabi kuswi nan ka manyalasai karuah nan kama mampayanya jauh nan kama hampiakan maka jabatan pangulu adalah dipercayakan tidak atas dasar keturunan dekat dari pangulu yang digantikan tetapi asal dasar yang terbaik dari yang telah disiapkan dalam kaum bersangkutan yang menurut perkiraan normal atau dalam kurang umum ia haruslah mampu menegakkan atau mendirikan fungsi pekerjaan itu selain oleh kehilangan intern atau dalam kurang kaum
juga oleh kalangan ekstrem atau kaumnya atau kaum-kaum lain di luar kaumnya, karena ada kaitannya dengan adigium pengulu saandiko. Dalam kesempatan ini perlu pula dijangkau sedikit bahwa kata andiko yang kini dilekatkan pada kalangan pengulu adat tampak seperti ekuivalen, dalam kurang berpadanan dengan kitab yang para ulama dari kata mana membawa kita pada pemahaman bahwa maksud dari kata andiko tersebut tidak lain dari adat limbago nan batuang, cupak tatagak nan baisi. Walaupun kata andika tersebut menurut pengertian bahasa Indonesia akan mempunyai makna tuangku, dan dalam bahasa Jawa ia akan berarti kata, yang kurang titah. Mengandika sama dengan bertitah, berkata, yang kurang susunan senyum, mengandika. Kata yang lazim terpakai di kalangan bangsawan Jawa dan dalam bahasa asalnya Palawa atau dalam Kawi, bahasa Kawi, ia punya arti satu perintah dan dua kau atau kamu. Sedangkan oleh masyarakat adat Minangkabau sering disebut sarangkai dengan pengulu andiko, yang kalau di Indonesia dapat memberi arti tuangku pangulu, dalam kurang pangulu nan saandiko, pangulu nan sadarajat, karena pola tindakan dan sumber hukumnya harus, dalam kurang harusnya sama pula. Dan dalam keseandikoan, keteragaman, dalam kurang dalam keseragaman pandangan dan ada pula dijelaskan oleh Tambo Minangkabau ini, yaitu satu, setiap tuduhan kepada seorang sebagai telah melakukan tindakan penganiayaan harus barulah dianggap sah tuduhan itu bila mana bersamaan dengan tuduhan itu ado tabau tando buktinya atau tando buktinya. Tando bukti yang dimaksud di situ adalah ado korban yang teraniaya atau yang diniaya. Kaidah hukum adat ini menurut pandangan ilmu hukum modern, termasuk dalam hukum acara pidana, tentang bagaimana mengenakan suatu tuduhan pada seorang. Dan kaidah ini tidak memberikan pembagian gradasi apakah penganiayaan itu enteng atau ringan, ataukah berat, atau suatu perbuatan bela diri yang melampaui kebutuhan sehingga membuat orang lain mengalami luka-luka berat ataupun meninggal dunia. Walaupun sabananya perincian demikian kurang diperlukan asalkan persoalan ditangani oleh yuris yang piawai, bukan oleh yuris yang oleh Paul Sokten disebut sebagai letter techniques, budak huruf, yang kurang budak huruf. 2. Setiap tuduhan tentang terjadinya tindak selanjutnya, setiap tuduhan tentang terjadinya tindak kejahatan maliang kepada seorang baru sah apabila diiringi dengan tando dengan buktinya. Selanjutnya, setiap tuduhan tentang terjadinya tindakan kejahatan mencuri baru akan sah apabila bagalanggang matu nan banyak. Selanjutnya, setiap kata yang diucapkan oleh penghulu bahwa seorang telah berbuat salah harus atas dasar adanya suatu ketentuan undang-undang yang tersangkut di dalamnya. Selanjutnya, setiap perbuatan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tersangkut salah satunya,
upaya pembebasan hukumnya tidak boleh diminta lagi dan putusnya tidak lagi boleh jadi pembicaraan, tak boleh bakatu lagi. Bagaimana sistem yang terkandung dalam ketentuan hukum acara pidana saat ini jika lihat dalam perbandingan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana masa kini, insya Allah akan dapat kita pelajari. Oke, Pak.